إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, alhamdulillah kembali kita mengucapkan pujian kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk memenuhi perintahnya, yaitu menuntut ilmu agama. Karena belajar ilmu agama ini perintah Allah dan Rasulnya. Di mana perintah Allah? Dalam surah Muhammad ayat 19. Bagaimana bunyinya? Fa'lam, itu perintah fil amr, maka ilmuilah, kata Allah. Jadi setiap perintah itu masalahnya dalam usul fikih adalah al-amru yaqtadil wujub. Perintah berkonsekuensi menunjukkan kepada hukum asal tersebut wajib. Illa dalla ad-dalilu ya ala adam wujubiha, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu tidak wajib. Ini Bapak Ibu, hukum asalnya wajib setiap perintah. Sehingga ulama mengatakan setiap perkara yang wajib diamalkan, setiap ibadah yang wajib kita amalkan, maka mempelajarinya hukumnya wajib berdasarkan kaidah fikih. Ya, ulama menegaskan ma la yatimu bil wajib illa bihi fa huwa wajib. Mala, apa-apa yang tidak sempurna perkara wajib dengan yang kecuali dengan mempelajari itu, maka hukum mempelajari itu wajib. Ya, karena al-wasail laha hukmul maqasid. Karena wasilah yang kita lakukan ini menunjukkan wasilah ya, tergantung dengan hukum tujuannya. Kalau tujuan itu wajib, maka wasilahnya juga wajib. Mentauhidkan Allah hukumnya apa? Wajib. Maka mempelajari ilmu bagaimana sehingga kita bisa mentauhidkan Allah, maka hukumnya juga wajib. Maka enggak sunnah, Pak. Iya. Kalau wajib berarti kalau kita lalaikan kita berdosa. Jadi kalau kita tidak belajar tauhid maka berdosa, Pak. Iya. Karena Rasul juga menegaskan dalam hadis mukhtalafun fi sihhatihi, berbeda ulama terhadap kesahihannya, namun ya Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Rasul bersabda, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ilmu itu wajib hukumnya setiap muslim. Kalau dikatakan muslim berarti sudah menjadi muslim. Karena khitab syarak ya, ini mencakup setiap mukallaf, laki-laki dan perempuan. Ada pun hadis yang memuat ziyadah, ya kan, ala kulli muslimin wa muslimatin, maka ziyadahnya kata ulama hadis ya kata Syekh Al-Albani di antaranya tambahannya itu ya dhaifah, lemah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang lalu masih mengisahkan tentang ya sebab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memang la yastati'u iqamata dinihi wala da'wata, ya enggak mampu lagi beliau yang mendirikan agamanya dan mendakwahkannya, sehingga Allah mengizinkan beliau untuk hijrah. Dan orang Quraisy
bakal menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang-orang Madinah sangat senang dengan Nabi. Walaupun belum ketemu Nabi, maka mereka berantusias beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sebelum Nabi sampai ke Madinah, mereka sudah berencana untuk membinasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun telah Allah kasih tahu Nabi. Inilah yang dibahas kelanjutannya pada malam ini. Ya, antum atau dia? Atau dia boleh juga ya. Silakan ya. Ya. Kalau dari ya. Kata penulis, "Ba'alana Allah nabiyahu bima arada musyrikuna wa adina lahu bil hijrati wa kana Abu Bakr qad tajahaza min qabl hijrati ila al-Madinah fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislika fa inni arju an yudana li fata'akhkhara Abu Bakr radhiyallahu anhu liyashhab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, فبينما نحن في بيت أبي بكر في النحر الظهيرة في منتصف النهر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر قد أذن saja Allah telah mengizinkan dia maklum. قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. قال نعم. فقال يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقام في غار جبل ثور 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وكان غلاما شابا ذكيا واعيا فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخير حول النبي صلى الله عليه وسلم واحصحي به إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما بية 100 من الإبل ولكن ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرج من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. Berkata pensyarah kitab ini lagi kalian kemarin yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa'alama Allah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima arada al-musyrikun. Kemudian Allah memberitahu nabinya Nabi Muhammad terhadap apa yang akan diinginkan atau yang diinginkan oleh kaum musyrikin.
Jadi kaum musyrikin ingin apa? Ingin membunuh Rasul gitu ya. Sebelum Rasul hijrah itu ingin dieksekusi dulu. Namun Allah tidak akan membiarkan budaya itu. Sehingga Allah memberitahukan Nabi Muhammad apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Wa adina lahu bil hijrah. Kemudian Allah mengizinkan untuk Nabi hijrah. Ya, karena sebab hijrah itu ilmunya itu ya. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu qad tajahaza min qabl. Sebelumnya ya Abu Bakar itu sudah siap-siap ingin hijrah. Karena sahabat sudah berhijrah sebelum Nabi ya. Jadi sebelum Nabi hijrah, ya sahabat sebelumnya sudah diizinkan oleh Rasul untuk hijrah. Namun karena suatu perkara, karena ada keinginan dari Abu Bakar menunggu Nabi hijrah, ingin menemani beliau, maka ditunda ya, sehingga beliau minta izin kepada Rasulullah Nabi untuk berhijrah bersama. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislika ya fa inni arju an ya'dinani. Dahulu ya sebelumnya Abu Bakar itu kan sudah siap-siap, persiapannya sudah matang. Rasul sudah memperkenankan gitu ya. Ala rislika, silakan ya. Berangkat gitu ya. Arju an ya'dinani. Ya. Kemudian Nabi bersabda, saya berharap kepada Allah supaya Allah mengizinkan untuk berhijrah. Jadi para sahabatnya sudah diizinkan sebelumnya, termasuk Abu Bakar. Sehingga dia dalam begini dikatakan fata'akhkhara Abu Bakrin, atas Abu Bakar yang tertinggal, ya terakhir beliau. Karena sahabat yang lain sudah berhijrah, namun alasan beliau adalah dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan radhiyallahu anha, fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakr fi nahri dhahirah, dan tatkala kami berada di rumah Abu Bakar, dan waktu itu pada waktu zuhur, nahar itu yang waktu ya. Fi muntasafin nahari, pada tengah-tengah siang atau di pertengahan siang, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-babi mutaqanni'an. Ya, kami menemui menjumpai melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada di pintu rumah dengan mengenakan ina. Ina itu adalah seperti niqab ya, sesuatu yang bukan niqab gitu ya, namun fungsinya sama untuk menutupi muka. Faqala Abu Bakr, lantas Abu Bakar berkata, fida'un lahu abi wa ummi, tebusan untuknya adalah ayah dan ibuku. Ini adalah ungkapan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab kalau seandainya melihat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang sangat penting ya, maka uslub mereka mengatakan ungkapan yang seperti ini. Ya kan? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, itu maksudnya bukan sumpah. Ya jangan salah kaprah kita ya. Karena bersumpah dengan saya Allah itu dalam syarat kita enggak boleh, itu sahabat beriman gitu ya. Ini ungkapan uslub bahasa Arab. Kalau seandainya orang Arab itu ingin mengutarakan sesuatu yang sangat penting ya. Karena ini adalah keadaan yang penting waktu itu. Nabi mau dibunuh gitu ya. Nabi mau hijrah ini, ingin meninggalkan kota yang sangat dicintai, ya kan? Bahkan Nabi sebelum meninggalkan Mekah itu beliau sempat mengatakan, Inna ila abu biladi ilayya. Wahai Mekah, jadi sesungguhnya engkau adalah kota yang sangat dicintai. Namun karena perintah Allah, ya untuk hijrah maka beliau tinggalkan kota Mekah. Nanti dibahas itu. Ada riwayat nanti ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Musayyib rahimahullah taala wa. Kemudian ada yang juga dari Allah Subhanahu wa taala, wallahi ma jaa bi fi hadhihi sa'ati illa. Demi Allah, ini baru baru sumpah ya. Ma jaa bi, tidaklah datang dengannya fi hadhihi sa'ati, pada waktu ini gitu ya. Rasulullah itu tidak akan datang pada waktu ini ke rumah kita illa amrun,
kecuali membawa sebuah perintah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala li Abi Bakr atas Nabi bersabda berkata kepada Abu Bakar, akhruju min indika, aku keluar dari sisimu. Artinya maksudnya ini aku keluar menemuimu, dari rumahku menemuimu. Faqala innama hum ahluka bi abi anta wa ummi, sesungguhnya mereka adalah keluarga engkau, ayah dan ibu kemudian terusannya, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah tahu, jadi Nabi itu dia akan hijrah, meninggalkan orang-orang Quraisy, maka diingatkan oleh Abu Bakar, mereka itu keluarga engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad adina li fil khuruj, maka sungguh Allah telah mengizinkan untuk keluar meninggalkan kota Mekah untuk hijrah. Memang berat untuk meninggalkan kota itu berat. Namun kalau seandainya Allah telah mengizinkan, maka tidak ada lagi jalan keluar. Demi kemaslahatan beliau, karena Allah telah memberitahu sebelumnya akan keinginan orang-orang Quraisy yang akan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr as-suhbatu ya Rasulullah, berkata Abu Bakar, aku ingin menemani engkau ya Rasulullah. Qala na'am, enggak apa-apa. Faqala ya Rasulullah, faqul ihda rahilatayya atayn, wahai Rasulullah, ambillah salah satu hewan tunggangan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan ambil, namun dia tidak mau Nabi gratis Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap kaya, karena itu diri Abu Bakar. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr fa'aqama. Lantas kemudian keluarlah Rasulullah dan Abu Bakar, dan mereka berdua tinggal bermalam fi ghari Jabal Thawr, di goa Gunung Thawr. Jadi kalau seandainya Bapak umroh nanti mutawifnya gaibnya itu akan menunjuk itu Gunung Thawr, itu terletak di Mekah. Salah layalin 3 malam. Jadi Nabi bermalam dengan Abu Bakar di gua Gunung Thawr itu selama 3 malam. Yabitu indahuma, kemudian ikut bermalam bersama mereka berdua ada anaknya Abu Bakar, yaitu Abdullah ibnu Abi Bakar. Abdullah anak ibnu Abi Bakar, ini anak Abu Bakar. Wa kana ulama waktu itu masih kecil usianya, syaban, masih syab, masih anak kecil yang muda. Zakiyan wa'iyan, seorang anak yang pintar dan seorang anak yang perhatian. Fayanqalibu fi akhir al-laili ila Makkah. Kemudian balik ke Mekah Abdullah anak Abu Bakar ini, karena Abu Bakar dan Rasulullah melanjutkan ke Madinah. Namun dia hanya menemani tidur saja. Fayusbiha min Quraisy, sehingga subuhnya dia sudah sampai bersama dari orang Quraisy, anaknya Abu Bakar. Fala yasma'u bi khabarin haula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy ketika Nabi pergi dan orang-orang yang mereka utus untuk membunuh Nabi tidak juga ketemu Nabi karena digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, seperti itu ceritanya maka mereka tidak lagi mendengar cerita-cerita yang tentang Nabi wa sahibi dan sahabatnya untuk seperti Abu Bakar, illa wa'ahu hatta ya'tiya bihi ilaihima hatta hina yaqtalitu zalam. Fala yasma'u bi khabari hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dia mendengar tentang khabar, informasi tentang Nabi dan sahabatnya. Kalau mendengar maka akan direkamnya sampai dia bihi ilaihima, sampai datang dengannya kepada mereka berdua, sampai waktu malam datang. Ini masih
masih belum mengisahkan tentang anaknya, bukan orang Quraisy yang ingin mengeksekusi Nabi, bukan ini, masih menceritakan tentang anaknya Abu Bakar itu, Abdullah ya. Nah, kemudian Abdullah ini memang nggak ikut ya, nggak ikut beliau ke Madinah, karena kembali lagi ke Mekah. Kemudian ya ketika Nabi sudah pergi ya, maka orang Quraisy mulailah mencari beliau. Sehingga di sini dikatakan faja'alat ya Quraisy taqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy ya mulailah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin, di setiap sisi ya. Wa tas'a bi kulli wasilatin, dan mereka berangkat ya mencari Nabi dengan wasilah apa saja, ya dengan sarana apa saja, liyudrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'alu liman ya'ti bihima atau bi'alihima diyatahu, sampai mereka kasih upah gitu ya bagi siapa yang mendapati, bisa mendatangkan ya mereka berdua Nabi dan Abu Bakar yang berhijrah ini, atau salah satunya ya. Jadi orang Quraisy bikin pengumuman lagi ya. Nah, barang siapa yang bisa menemui atau mendapati Nabi atau dan Abu Bakar, atau salah satunya, apakah Nabi saja atau Abu Bakar, karena kalau Abu Bakar dapat juga berarti bagi orang Quraisy itu apa, untuk sumber informasi, sehingga mereka tahu apa rencana Nabi dan bisa mereka lakukan rencana selanjutnya. Ya, namun mereka tidak menjumpainya. Jadi sampai mereka mengumumkan, jadi kalau siapa yang bisa mendapatkan Nabi, mereka kasih dia di maknanya upah ya. Mi'atan minal ibil, pada apa? 100 ekor onta, masya Allah. Ya, satu onta aja kalau ada sekarang 50 juta. Ya, kali 100 berapa? Ya, 5 miliar ya. Iya, banyak upahnya ya. Subhanallah ya. Untuk mencari Nabi. Walakin Allah kana ma'ahuma, akan tetapi Allah bersama mereka berdua. Yahfazuhuma bi'inayatihi wa yar'ahuma. Allah menjaga mereka berdua dengan penjagaannya, dan Allah memelihara mereka berdua bi'inayatihi, dengan pemeliharaannya dari sisi Allah. Hatta inna Quraisyan la yaqifu ala babil ghar, sampai orang Quraisy berdiri mereka di depan pintu gua itu. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, fala yarawnahuma, mereka tidak melihat mereka berdua, tidak nampak ya. Memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Allah Abu Bakar berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, kami sedang berada di gua. Lau anna ahadahum, kalau seandainya seseorang mereka nadhara ila qadamaihi, melihat kepada kedua kakinya, yakni keduanya ini kembali kepada Abu Bakar ya. Karena kaki Abu Bakar itu sebenarnya kelihatan gitu. La absarna, maka sungguh dia akan melihat kita gitu. Namun Allah yang sudah menetapkan mereka tidak akan mampu melihat, mereka mampu Pak. Faqala lantas Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, la tahzan. Ini Pak nasihat, ini Pak enggak hanya Nabi kepada Abu Bakar saja, ini nasihat pamungkas Pak ya. Siapa saja yang mengaji dalam keadaan seperti kenal masih Pak, boleh Pak, jangan marah pula kita ada dan kita katakan aku yang sedih gitu ya. Aku begitu masih la tahzan gitu. Inna Allah ma'ana, yang sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ini dari Pak, ini namanya ayat yang untuk kepada tafsir. Ya, ini namanya ayat tasyabihan juga, yang untuk kepada sesuatu yang muhkam, yang jelas. Karena orang-orang yang ada dalam hati yang penyakit, ya kan, maka ya kan mereka menggunakan ayat-ayat yang seperti ini ibtighal fitnah, untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwil daripada ayat yang telah muhkam. Ayat yang telah nyata itu Allah yang seharusnya kan di hadisnya kan, atau dari ayat Allah kan bersama kita. Masa Allah di atas, maka telah dijelaskan kita
Ibnu Katsir dalam tafsir Imam Al-Tabari. Maka kebersamaan Allah dalam ayat ini, sungguhnya Allah bersama kita, maka bersamanya bukan secara zat. Karena zat Allah itu ba'idun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Zatnya Allah di arsy. Namun kok Allah bisa bersama? Dengan penglihatannya, dengan pendengarannya Allah, dan dengan pertolongan Allah. Sehingga ada di situ ma'iyah itu bagi dua oleh para ulama. Sebagaimana Syekhul Islam juga yang mengatakan seperti itu ya. Ada namanya ma'iyah itu khassah. Kebersamaan Allah itu khusus, sifatnya khusus. Gimana itu Pak? Dengan pertolongannya, binasrullah, binusratihi, dengan pertolongan Allah. Jadi Allah bersama kita, Allah tolong kita. Itu Allah bersama kita khusus kita bagi Allah. Ya kan? Sedangkan ada ma'iyatul ammah, itu adalah kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Penglihatan Allah, ilmunya Allah, pendengaran Allah tentang kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah tahu tentang kita, Allah meliputi kita. Yuhitu ala kulli syai', muhitun ala kulli syai'. Allah itu meliputi ya, ala kulli syai', atas segala sesuatu dari makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasan Allah. Allah itu meliputi kita, tapi kita la yuhitu dari syai'an. Tapi kita tak bisa meliputi Allah maksudnya. Allah yang bisa meliputi kita. Karena kita terbatas, kita lemah. Penglihatan kita pun beda-beda. Ada penglihatan yang tajam, ada pula yang bertahan, nggak melihat pola ini. Beda-beda kalau manusia lemah. Tapi kalau penglihatan Allah tidak terbatas oleh tempat, oleh jarak, oleh waktu. Bahkan Allah bisa melihat yang akan datang, sudah tampak dalam penglihatan Allah. Ya kan? Apalagi yang telah berlalu lama. Tinggal Allah meminta file-file yang seperti itu Allah sudah direkam, ya, sudah tertulis pada ya. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna daripada sabda Rasul di sini, la tahzan illallah ma'ana, bersama Allah ini adalah dengan pertolongannya, dengan penglihatannya, bukan dengan zatnya. Kalau zatnya Allah di mana Pak? Di langit. Sebagaimana hadis Jabir bin Sa'id Muslim, Allah. Jika Allah bertanya di mana Allah, itu pertanyaan menanyakan tentang zatnya Allah itu di mana. Ya, maka budak Jabir mengatakan di sama di langit. Ya, itu secara khususnya Ar-Rahman ala arsy istawa. Di langit yang kedua di atas ada arsy, dan Allah berada di atas arsy tersebut. Ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma zannuka ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Bisnaini, kita dua, ya. Kita sekarang berdua. Namun kita tidak berdua, sesungguhnya ada yang ketiga. Allah salisuhuma, Allah lah yang ketiga. Gitu ya. Artinya apa? Rasulullah ingin menekankan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu memantau kita. Itulah yang dikenal dengan istilah muraqabatullah. Pantauan Allah itu selalu pantau kita. Jadi seorang muslim harus wajib hukumnya ini, Pak. Gak ada harus, wajib hukumnya harus selalu merasakan pengawasan Allah. Jangan merasa saya sendiri Pak, kamu gak sendiri. Allah lagi mengintai, Allah lagi menguasai. Sehingga Pak Abu Bakar Umar bin Khattab ini diceritakan dalam cerita yang insya Allah sahih gitu ya. Di masa khalifah beliau, di masa pemerintah beliau, Umar bin Khattab itu Pak Masya Allah pemimpin yang sangat perhatian kepada rakyat. Malam-malam hari Pak beliau berjalan kaki gitu. Dan orang tidak mengetahui itu adalah khalifah. Jalan tersambil mendengar setiap apa yang bisa didengar dari keluh kesah rakyatnya. Jadi waktu itu berhentilah Abu Bakar di rumah orang penjual susu. Gitu. Jadi Abu Bakar terhenti dengan walau antara ibu dan anak. Ya. Kata ibunya, tambahkan aja air ini supaya banyak susu kita ini, ya kan? Oh jangan ya, kan nggak ada Amir Mu'minin, presiden nggak ada, cuma di
Khattab nggak ada katanya. Betul ya. Umar lanjut, ya kan? Umar tidak melihat. Nah, Umar lanjut. Walakin absarana Allah, ya. Akan tetapi Allah melihat kita. Walakin dan berbeda yang saya baca. Walakin Rabbahuma, ya. Absarana yusirna. Walaupun Umar tidak ada, tapi ketahuilah Tuhan yang Umar itu ya, melihat kepada kita. Akhirnya berhenti tertegun ibunya itu terbuka kepada saya. Sehingga Bapak dicari tahu ini siapa gadis yang luar biasa iman ini. Dia selalu merasakan oleh Allah ya. Rasulullah SAW ini iman berbuah dari iman ini. Karena iman itu gak hanya teori. Kalau teori gak apa-apa, tinggal belajar, kemudian gak hafal dalilnya, namun prakteknya itu buah daripada iman itu. Sehingga dinikahilah ya oleh Umar ya anaknya lalu dengan perempuan ini. Ayo baik. Ini luar biasa. Ini menunjukkan apa dalam hadis ini ya faedah yang kita ambil, kita mesti merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada kita sehingga mereka rasa takut kepada Allah. Boleh jadi ya ketika kita maksiat misalkan ya Allah cabut nyawa kita, Allah perintahkan malaikat itu ambil nyawa si fulan itu, ya kan, maksiat yang kau ini, sehingga mati dia banyak. Nauzubillah dalam keadaan suul khatimah. Kemudian hatta idza sakala qala sehingga telah ya kan anhum qalilan ketika berhenti pencarian ya mereka berdua ya jatuh dalam polisi itu sebentar ya berhenti mereka digunakan kesempatan ini oleh mereka berdua oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kharaja minal ghari, mereka keluar daripada gua tersebut. Ba'da thalath layalin, setelah 3 malam. Muttajihaini ila Madinah, mereka berdua mengarah menuju kota Madinah ala tariqis sahil, ya kan? Mereka berjalan di jalan yang tepi-tepi sahil. Ya, sahil al-bahar, tepi laut. Artinya tepi maksud di sini adalah jalan yang dianggap aman, sehingga diyakini jalan itu tidak dilihat oleh orang lain. Maka dipilih jalan-jalan yang tepi-tepi, Pak. Ya, kalau bahasa kita mungkin jalan-jalan tikus lah gitu ya, yang orang tidak banyak menempuh jalan tersebut. Ya, fadhil. Bismillah. Kata penulis, ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة فينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أقم من آطام المدينة ينظر في حاجة لهم فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين وأصحابه sebenarnya dan sahabatnya bukan dengan jamaahnya sahbahu مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا حقكم وعزكم الذي تنتظرونه. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة فعدل به ذاك اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء وأقام فيهم 9 ليال
وأسس المسجد ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan qala Syekh Hafizah rahimahullah taala walamma sami'a ahlul Madinah minal muhajirin wal ansar, dan tatkala orang-orang Madinah sahabat di Madinah yang telah beriman kepada Nabi. Jadi tatkala orang Madinah, penduduk Madinah mendengar akan kedatangan Nabi minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin yang telah hijrah dari Makkah ke Madinah atau yang menetap di Madinah yaitu Ansar. Tatkala mereka mendengar tentang keluarnya Rasulullah kepada mereka, bi khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang khurujunya sabahul yaumin, mereka selalu keluar. Jadi mereka sudah tahu ya Pak ya, sudah dapat info Nabi telah hijrah. Untuk menyambut kedatangan Nabi bukan belum ada repot dan dulu dan tidak ada juga kurir surat waktu itu. Sehingga untuk antisipasi mereka setiap subuh, setiap hari mereka keluar ke tempat namanya Hurrah. Itu ada tempat padang pasir yang ada batu hitamnya. Apa yang mereka lakukan? Yantaziruna quduna Rasulullah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Begitu antusiasnya mereka itu. Wa ta'ala nahar sehingga datang waktu siang. Washtadda al-har, kemudian panas mulai bertambah. Raja'u ila buyutihim. Ternyata Nabi belum datang juga. Baru mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Jadi begitu Pak yang luar biasa sahabat Ansar dan Muhajirin juga yang telah hijrah. Mereka antusias menunggu Nabi setiap hari, di siang hari sampai panas. Kalau udah panas, kadang panas di padang pasir itu luar biasa panasnya Pak ya. Panas sekali gitu ya. Dan kalau istad al-har panasnya mulai bertambah kan Raja'u ila buyutihim. Maka kembalilah mereka, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Wa idza rajulun, dan ketika itu seorang laki-laki dari Yahudi. Ini orang Yahudi. Memang orang Yahudi Pak sudah lama tinggal di Madinah ini. Kumpulan Yahudi itu sudah ada juga ya. Al-aqam min aqam Madinah. Dia waktu itu di atas benteng dari salah satu benteng-benteng kota Madinah, kayak bangunan tinggi gitu ya. Biasanya digunakan oleh orang Madinah kalau perang mereka ribat di situ gitu ya. Mereka standby gitu ya. Ada seperti gedung bangunan tinggi seperti itu. Jadi orang Yahudi ini ada yang ingin dia lihat gitu ya, ada hajat kebutuhan apa yang disebutkan gitu ya. Yang bihajatin lahu, dia lagi melihat kan, atau menunggu bisa juga kan, suatu kebutuhannya, sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hajatnya Yahudi ini. Tatkala dia berada di tempat itu, fa'al suara Rasulullah, lantas dia melihat Rasulullah SAW. Kalau di sini pakai sirah dalam bentuk jamak ya. Wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Boleh jadi ini beliau melihat Nabi, kemudian sahabat sudah melihat sebelumnya gitu ya. Maka ketika sahabat datang dilihatnya Nabi dan sahabat. Jadi seperti itu ya konteksnya. Fa'absara Rasulullah SAW wa ashabahu mukbirina yas'u bihi as-sarab ya. Maka beliau orang Yahudi ini dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya mukbirin datang gitu ya. Mendekat ya. Atau dia washabahu
mendekatlah ini. Yazulu bihi sarabu ya. Sehingga as-sarab itu pantoma sesuatu yang apa namanya? Yang enggak jelas gitu ya. Nah, itu yazulu bihi ya. Karena datang Nabi dan sahabat sehingga hilang gitu. Falam yamlik an nada bi a'la sautihi. Kemudian orang Yahudi ini enggak kuasa menahan diri gitu ya. Sehingga dia nada bi a'la sautihi. Ya, sehingga dia menyeru dengan suara yang keras gitu. Ya ma'syarul arabi, wahai orang Arab sekalian, haza ya jaddukum, ini kakek kalian. Ini maksud darinya, yakni kata beliau ada haqqum wa izzukum, ini adalah bagian kalian gitu ya. Dan ini adalah kemudian kalian alladzi tantadiruna, yang kalian tunggu-tunggu datang. Ini hadis yang dibilang Allah. Lantas sahabat muslimuna liqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ya kan orang Islam bergegas untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'usilahu, dan mereka membawa senjata. Memang ya orang-orang Arab itu Pak, mereka kemana-mana biasanya menenteng senjata. Ya, namun itu tujuannya untuk menghormati, memuliakan orang yang datang. Ya, ta'ziman wa ijlalan, sebagai bentuk penghormatan ya, dan ijlal, pengagungan ya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa izanan, dan juga termasuk pengumuman ya, bisti'dadihim lil jihad, bentuk pengumuman akan kesiapan mereka untuk berjihad. Wa difa'i dunahu, dan untuk membela dunahu, itu adalah membelanya, yakni adalah Rasul. Dalam bentuk ya mereka bawa senjata untuk menghormati Nabi, dan juga untuk mengumumkan kepada orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi, mereka ingin bela Nabi. Mereka sudah siap perang gitu ya, siap berjihad, siap mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kata dunahu. Karena di dalam hadis pun Nabi menggunakan kalimat ini ya, sebagaimana sabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, man qutila duna, karena membela gitu. Itu masuk duna itu. Bukan artinya di bawah gitu ya, karena membela itu ya. Man qutila duna ya mali bahwa syahid. Barang siapa mati terbunuh gitu, tidak terbunuh duna karena membela gitu. Ya, malihi, hartanya, maka matinya mati syahid. Ya, maka umat Islam itu Pak enggak takut. Ya. Memang mati tidak dicari Pak, tapi kalau udah mati ya kalau uangnya gitu. Iya, musuh enggak dicari. Kalau musuh ingin membunuh kita, maka kita wajib difa, ya. Wajib kita membela diri. Ini diri yang dibilang Allah. Jadi kalau ada saudara kita Pak ya, dia dibegal, ya meninggal dia, insya Allah syahid. Ya, tapi kita dengan sengaja pula Pak ya. Wah, ini mantap ini. Kali waktu pokoknya begal sengaja ya. Malam-malam itu tidak boleh Pak ya. Itu termasuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian campakkan dan lemparkan bi aydikum, diri kalian ya kan, kepada kebinasaan. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya datang juga tanpa kita sengaja, datang begal juga, kalau kita lawan meninggal kita syahid, insya Allah ya. Kemudian ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatalaqahu sallallahu bil ghaibil haram ya. Lantas kemudian para sahabat bertemu dengan Nabi di padang pasir ya, yang ada batu hitamnya itu, fa'ala bihim ya, fa'ala bihim dzatal yamin wa nadala fi Bani Amr bin Auf fi Quba. Lantas kemudian Nabi berpaling ke arah kanan dan beliau turun arahnya Mina ya kan,
di Bani Amr ya, dengan di rumah Bani Amr bin Auf ya, di dalam kubah seperti kemah-kemah gitu ya. Fa'aqama fihim bid'a layalin. Lantas Nabi tinggal bersama mereka, bersama Bani Amr bin Auf ini selama beberapa malam. Karena bid'ah itu kan dalam istilah itu kalau nggak salah 3 sampai 9. Bisa 3 malam, bisa 4 malam sampai 9. Kalau 10 enggak dikatakan bid'ah. Ya. Nah, itu mana bid'ah gitu. Wa assasal masjid, kemudian Nabi membangun masjid. Nah, ini Pak, ini sirah nabawiyah ini, perjalanan Nabi. Memang seperti itulah strategi dakwah Nabi. Jadi itu mesti kita contoh Pak ya. Nah kita kan ikut Nabi, ikut bagaimana strategi dakwah Nabi. Maka Nabi itu Pak dalam membangun dakwah pertama kali yang membangun masjid. Kalau bisa kita yang dakwah itu Pak ya, kita bangun juga masjid dulu gitu ya. Sehingga masjid itu menjadi tempat kita atau dalam markas, tempat kita tarkis yang fokus dalam mengatur strategi dakwah. Maka harus ada markas tempat kita berkumpul dulu yaitu masjid. Nah begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tahala ila al-Madinah wal nas ma'ahu. Kemudian ini masih menegaskan dari pernyataan sebelumnya. Kemudian Nabi irtahala ila Madinah, masuk ke Madinah dan manusia mengiringi beliau wa akharuna yatalaqawnahu fi turuqat, dan yang lainnya, orang Madinah yang lainnya ya bertemu dengan Nabi di jalan. Qala Abu Bakr radhiyallahu, berkata Abu Bakar radhiyallahu, kharaja an-nasu hina qadimna al-Madinah, manusia semuanya keluar gitu ya, ketika kami datang ke kota Madinah. Mereka keluar ke jalan-jalan menyambut Nabi. Fit turki, di jalan-jalan, ada buyuti ya, dari rumah mereka, sampai-sampai para budak ada di depan ini juga dirapikan budak. Wal ghilman wal khiyam, para budak dan para pembantu-pembantu khidam kepada khadim ya. Wal khiyam, dan para pembantu-pembantu pun ikut menyambut Nabi. Lantas mereka mengucapkan mereka mengucapkan Allahu Akbar. Ja Rasulullah, telah datang Rasulullah. Allahu Akbar, ja Muhammadin. Allahu Akbar, kabar bertakbir, telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Pak. Ini luar biasa bagaimana orang Madinah yang ditolak di Mekah, mau dibunuh di Mekah, dan Allah balasnya dengan sambutan hangat, dengan kegembiraan. Orang-orang Madinah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari ini. Ya. Udah ya? Ya. Makamnya aja ya. Entar soalnya pertama soalnya. Ya. Kalau ya. Al-hijratu wal-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Wal-hijratu fardhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu wa dalilu qawluhu ta'ala إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد bin Abdul Wahab rahimahullah. Wal hijrah itu adalah, ini langsung pengertian menurut istilah ya, menurut syariat, al-intiqalu, perpindahan min baladi syirki, dari negeri syirik ya, negeri kufur juga, ila baladi Islam, ke negeri Islam. Wal hijrah itu fardhatun wajib hukumnya ala hadhihi ummah, di atas umat ini, min baladi syirki ila baladi Islam, ya, dari negeri syirik ya kepada negeri Islam, itu hukumnya fardhu, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena di dalam Islam, karena dalam Al-Quran diceritakan orang yang enggak hijrah itu, padahal dia mampu untuk hijrah, itu Allah dia ancam dengan siksaan yang pedih gitu ya. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu, hukum
hukum wajibnya hijrah itu akan senantiasa ya seperti itu, baqiyah ya akan ya selalu seperti itu ya sampai hari kiamat. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 97 sampai 98. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang yang Allah wafatkan, ya kan? Yang diwafatkan oleh malaikat maut, gitu ya, mencabut nyawa mereka ini Allah. Zalimi anfusihim, mereka itu keadaannya menzalimi diri mereka. Qalu, lantas mereka bertanya kepada mereka, ya, fima kuntum, apa yang kalian lakukan dahulu, gitu ya? Bagaimana kondisi, apa keadaan kalian dahulu, ya? Qalu, lantas mereka ini menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami dahulu lemah di permukaan bumi. Di negeri kami tidak bisa menyembah Allah. Ya kan, kami dilarang beribadah. Lantas malaikat balik bertanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas katanya? Fatuhajiruna fiha. Engkau kalian bisa hijrah, bisa kalian tinggalkan negeri kalian yang tidak bisa menjalankan agama kalian itu kan? Lantas mereka tidak mau hijrah, sehingga mereka melakukan yang haram, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak melakukan kewajiban. Mereka tidak bisa menjalankan syariat dan seperti itu. Faulaika, maka orang itulah ya, maka ya mereka itulah ya kata Allah, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam. Kedudukan mereka neraka jahannam. Wasa'at masirun, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, illa musta'rafina, kecuali orang-orang yang memang betul gak sanggup hijrah gitu, ya. Ada udzur syar'inya. Minal rijali, dari kelompok laki-laki yang sudah tua gitu ya, dia gak sanggup ya. Wan nisa'i, para perempuan, wal wildani, anak kecil, la yastati'una hilatan, mereka memang tidak sanggup melakukan hilah, gak sanggup hijrah gitu ya. Wala yahdaluna sasabila, mereka juga gak tahu jalan ya. Ya, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Orang yang seperti itu, yang ada udzur syar'i itu, mudah-mudahan ya Allah ya'fu anhum, memaafkan mereka. Wa kana Allahu, dan Allah ghafuran afuwan ghafura, adalah zat yang maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi ini ayat yang dijadikan beliau dalil ya, karena beliau mengatakan paling betul ya, wajib hukumnya. Jadi hijrah itu bagi yang tidak mampu menjalankan agamanya di satu tempat, ya kan? Di tempat kita boleh bangun masjid, di tempat kita dibombardir, ya banyak kita hijrah kan gitu. Ini dari yang kita berdasarkan Al-Quran ini, soal Nisa 90 dengan 109 ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin ini saja yang bisa bersama dulu. Insyaallah kita usahakan masih ada waktu pada kesempatan yang selanjutnya kita kembali. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha